Ini kisah tentang Joko Kendil. Kendil adalah periuk kecil terbuat dari tanah liat untuk memasak dan menyimpan makanan. Dinamakan demikian karena Joko Kendil memiliki bentuk kepala yang mirip kendil, dengan telinga yang besar dan ada tonjolan di atas kepalanya. Selain itu, permukaan kulit Joko Kendil pun keras, terasa seperti tanah liat meskipun tidak sekeras kendil. Sedari kecil, dia selalu menjadi bahan ejekan warga desa. Tidak sedikit pula orang yang ketakutan saat pertama kali melihat rupa dan penampilannya. Oleh karena itu, dia lebih sering menyendiri dengan bermain gambang, salah satu alat musik gamelan yang paling dia kuasai. Ayah dan ibu angkat Joko Kendil adalah seniman gamelan. Bersama anak buahnya, dahulu mereka sangat terkenal di negeri ini. Namun semenjak ayah angkatnya meninggal, mereka sudah jarang lagi tampil. Kini, ibu Joko Kendil dan anak buahnya lebih sibuk mengurus tanah perkebunan dan peternakan mereka di luar desa, jauh dari pemukiman. Ibu angkatnya selalu bercerita bahwa sebenarnya Joko Kendil adalah seorang pangeran pewaris tahta kerajaan. Orang tuanya meninggal setelah dikutuk oleh leluhur karena sebuah kesalahan, sementara dia selamat dengan bentuk yang seperti sekarang. Joko Kendil menganggap itu hanyalah dongeng untuk menghiburnya saja. Suatu ketika sore hari saat Joko Kendil sedang bekerja di perkebunan, seseorang datang menghampiri. "Maaf mengganggu, bisakah Tuan membantu saya?" Rupanya seorang wanita yang sedang membutuhkan bantuan. Joko Kendil menoleh ke arah pemilik suara. "Wah, cantik sekali wanita ini." Joko Kendil menunggu sesaat karena biasanya seseorang akan terkejut saat pertama kali melihat rupanya lalu kemudian lari ketakutan. Tapi sepertinya wanita ini tidak seperti itu. "Kereta kudaku terperosok lubang dan rodanya tersangkut di sana. Bisakah Tuan menolongku?" terang wanita itu. Joko Kendil lalu dengan membawa beberapa peralatan menuju tempat kereta kuda itu lalu membebaskannya dari lubang. Wanita itu sangat senang sekali hingga memeluk Joko Kendil sambil berterima kasih, kemudian pamit dan segera memacu kereta kudanya. Joko Kendil hanya terdiam, terpaku, menatap ke arah wanita itu pergi sambil menyesali kegugupannya, karena bahkan nama wanita itu saja dia tidak tahu. Semenjak kejadian di perkebunan sore hari itu, Joko Kendil jadi lebih banyak melamun. Pekerjaannya terganggu. Dia jadi lebih sering memainkan gamelannya. Sepertinya dia jatuh cinta. Dia sangat terpesona, namun sayangnya dia tidak tahu siapa sesungguhnya wanita itu. Dari kecantikan wajah dan tubuhnya, jelas dia tidak seperti wanita desa pada umumnya. Cara bicaranya pun berbeda, sangat tertata dan sopan. Namun, penampilannya sangat sederhana, tidak seperti putri-putri pejabat yang berpakaian mewah dan kerap dikelilingi pelayan dan pengawal. Mungkin dia adalah pelayan di istana, begitu pikir Joko Kendil. Sudah berjam-jam hari ini Joko Kendil memainkan gambangnya, menolak makan dan sulit tidur. Keadaan yang demikian membuat sang ibu khawatir. "Apakah kau baik-baik saja, Nak?" "Entahlah, Ibu. Setiap kali aku teringat wajahnya, musik-musik ini bermunculan di otakku, memaksaku untuk mengeluarkannya dari otakku dan memainkannya dengan gamelan. Hari demi hari musik-musik dan nada-nada yang terkumpul pun kian lengkap dan sempurna, sehingga menjadi gending yang sangat indah." Sampailah ke telinga Joko Kendil tentang sayembara, bahwasannya sang raja akan menikahkan putri pertamanya dengan siapapun pemuda yang memiliki gamelan loka kencana. "Wah, ini kesempatanku untuk bisa masuk istana," begitu pikir Joko Kendil. Karena biasanya akan sulit bagi rakyat biasa untuk masuk ke sana. Namun, kali ini sepertinya gerbang istana akan terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti sayembara. Jika wanita itu benar-benar bekerja di istana, tentu ini merupakan kesempatan untuk bisa bertemu dengannya sekali lagi. Sang ibu yang mengetahui rencana Joko Kendil merasa khawatir. "Anakku, gamelan milik kita adalah gamelan tua biasa. Di sana mereka akan menghinamu nanti. Tunggulah sampai kutukanmu nanti sirna. Saat kau menjadi pangeran,
Kau bebas menikahi wanita dari kerajaan manapun. Joko Kendil menjawab, aku tidak berniat untuk memenangkan sayembara, apalagi untuk menikahi Tuan Putri. Lagi pula, aku sudah dewasa, Ibu. Berhentilah menceritakan dongeng bohong itu. Ibunya hanya bisa terdiam. Dulu, seperempat abad yang lalu, dalam mimpinya, Ibu Joko Kendil didatangi oleh ruh leluhur. Dia diminta untuk merawat seorang bayi yang kelak akan mewarisi tahta kerajaan. Dia senang sekali karena sudah lama dia dan suaminya menginginkan anak, sedangkan dia mandul. Saat terbangun, bayi itu sudah ada di pangkuannya. Bentuknya yang tidak biasa tidak mengurangi rasa bahagianya. Ada kantung berisi keping emas sebagai bekal si bayi, namun tidak ada surat atau tanda pengenal apapun yang menerangkan bahwa si bayi adalah anggota keluarga kerajaan. Joko Kendil telah sampai di arena sayembara. Di sana telah berkumpul pemuda-pemuda dari seluruh penjuru negeri dengan gamelan-gamelannya. Ada yang berbahan emas, ada yang terbuat dari kayu-kayu mahal, ada yang terukir ukiran rumit, ada juga yang antik dan cantik. Joko Kendil amat kecewa karena ternyata arena sayembara berada di luar istana. Arena sayembara berada di kiri kanan jalan utama menuju gerbang istana. Selain para peserta sayembara, para warga yang hendak menonton pun meramaikan tempat itu. Gamelan-gamelan yang mewah dan cantik ditempatkan di sisi jalan, sementara gamelan-gamelan yang biasa-biasa saja ditempatkan agak di belakang. Begitupun dengan gamelan milik Joko Kendil. Dia sampai harus menghalau warga yang menonton agar gamelannya terlihat saat raja datang menyeleksi. Belasan kali sudah raja berkeliling melakukan seleksi, namun hingga hari ketiga pemenangnya belum juga ditentukan. Para peserta tidak diperkenankan pergi, sementara Joko Kendil telah kehabisan bekal dan ia sangat lapar. Untungnya ada seorang pedagang baik hati yang memberinya makan asalkan Joko Kendil memainkan gamelannya. Menggunakan gambang dimainkanlah gending kesukaannya. Gending yang sudah berminggu-minggu terngiang-ngiang di kepalanya. Entah apa judulnya. Tiba-tiba lautan manusia di hadapannya terbelah hingga di ujung sana terlihat sang raja menatap Joko Kendil dengan takjub. Sejatinya raja pun tidak tahu apa dan seperti apa gamelan Loka Kencana itu sebenarnya. Dalam mimpinya, leluhur memberikan wangsit mengenai penerus kerajaan. Karena tidak memiliki putra, maka dia diperintahkan untuk menikahkan salah satu putrinya dengan pemuda pemilik gamelan Loka Kencana. Karena dialah pewaris kerajaan yang sebenarnya. Saat mendengar gending Joko Kendil, barulah dia teringat gending yang sama dia dengar dalam mimpinya. Setelah mimpi itu akhirnya disampaikan raja kepada khalayak, maka semua pun paham bahwa pemenang sayembara telah ditemukan. Joko Kendil diarak masuk istana menggunakan jempana dengan singgasana yang indah. Awalnya raja terkejut dan tidak menyangka jika pemenang sayembara memiliki wajah yang buruk rupa dan penampilannya yang tidak biasa. Kini dia lebih mencemaskan apakah putrinya bersedia menikahi pemuda itu. Karena jika perintah leluhur tidak terlaksana, maka keselamatan rakyat dan kerajaannya dalam bahaya. Joko Kendil sulit mempercayai keberuntungannya. Pertemuannya dengan wanita itu, suara musik di kepalanya, juga perihal mimpi sang raja, semua itu terlalu kebetulan. Jangan-jangan wanita yang dia temui di kebun adalah putri sang raja. Jangan-jangan dongeng ibunya bahwa dia adalah pangeran penerus kerajaan adalah benar adanya.
Dan banyak lagi yang dia terka-terka takdir macam apa selanjutnya yang akan terjadi. Yang lebih sulit lagi dipercaya, saat ini dia sedang berjalan dengan sang raja penguasa negeri ini. Memasuki pendopo kerajaan disambut oleh para bangsawan dan petinggi istana. Sang putri terlihat berdiri di sisi singgasana raja. Pesonanya memancar ke seluruh penjuru ruangan. Wajahnya sangatlah cantik. Tapi sayangnya bukanlah wajah yang Joko Kendil harapkan. Apa yang terjadi? Kenapa kebetulan-kebetulan ini tidak berlanjut? Joko Kendil kemudian meneliti wajah-wajah para hadirin, termasuk juga para dayang-dayang dan pelayan istana. Tidak pula dia temukan wajah itu di sana. Tiba-tiba saja Tuan Putri terjatuh tidak sadarkan diri dan semua orang pun panik. Tuan Putri teramat sangat terpukul saat melihat sosok calon suaminya. Berkali-kali tersadar lalu kemudian pingsan kembali saat teringat takdir yang harus dia hadapi. Joko Kendil sudah terbiasa dengan situasi seperti ini dan dia pun cukup tahu diri. Namun untuk pergi dari sana dia tidak berani. Joko Kendil sangat iba pada sang raja. Situasi ini sangat sulit baginya. Di satu sisi rakyat dan kerajaannya berada dalam bahaya. Namun jika memaksakan pernikahan ini, ia mengkhawatirkan kebahagiaan dan masa depan putrinya. Tuan Raja, bagaimana jika hamba yang membatalkan pernikahan? Mungkin kejadian buruk yang Anda khawatirkan tidak akan terjadi. Joko Kendil coba menawarkan jalan keluar. Aku mengerti niat baikmu, Kisanak. Tahukah kau, 25 tahun yang lalu, raja terdahulu dan seluruh keluarganya mati mengenaskan hanya karena lalai terhadap perintah leluhur. Aku tidak mau hal itu terjadi padaku, keluargaku, dan rakyatku. Tiba-tiba dari arah belakang Joko Kendil, seorang berlari ke hadapan sang raja, mencium tangannya, lalu memeriksa keadaan sang putri yang kini terduduk lemas di kursi singgasana sang raja. Ada apa, ayah? Apa yang terjadi dengan kakak? Joko Kendil mengusap matanya, meyakinkan bahwa apa yang dilihatnya adalah benar. Meskipun belum terlihat seluruh wajahnya, tapi dari suaranya, dia mengenali orang yang sedang dia lihat adalah wanita itu. Raja menceritakan apa saja yang telah terjadi tentang sayembara, keadaan Tuan Putri, lalu mengenalkan Joko Kendil sang pemenang sayembara kepada putrinya yang kedua. Putri kedua raja 4 tahun lebih muda dari sang kakak. Wajahnya lebih mirip mendiang permaisuri. Sangat menyukai ilmu kesehatan dan obat-obatan. Ia kerap berkeliling negeri untuk belajar dan memberi pengobatan cuma-cuma bagi rakyat yang tidak mampu. Apakah Tuan Putri ingat? Kita pernah bertemu sekitar 1 bulan yang lalu di perkebunanku. Joko Kendil coba beramah tamah. Meskipun sebenarnya dia gugup sekali. Momen ini adalah satu hal yang paling dia harapkan selama ini. Namun saat hal ini benar-benar terjadi, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tentu saja aku ingat, Tuan yang menolongku saat kereta kudaku terperosok lubang. Entah bagaimana aku bisa membalas budi baik Tuan. Tapi, bisakah aku memohon kebaikanmu sekali lagi? Joko Kendil mengangguk. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia terlalu terpesona akan sosok lawan bicaranya. Kecantikannya, tutur katanya, bahkan mati pun aku bersedia untukmu, Tuan Putri. Kata-kata itu mengalir begitu saja di otaknya, namun tidak keluar dari bibirnya. Aku berharap Tuan sudi menerima aku sebagai hadiah sayembara dan membebaskan kakakku dari takdirnya. Aku memohon kebaikanmu, Tuan. Sepertinya kakakku tidak sanggup menjalankan perintah leluhur. Aku berharap Tuan tidak keberatan jika aku menggantikan kakakku untuk menjadi istri Tuan. Tuan Putri kedua menunjukkan kesungguhannya dengan berlutut di hadapan Joko Kendil. Joko Kendil terkejut sekali. Segera pula dia merendahkan tubuhnya, tidak enak hati. Raja pun tidak kalah terkejut. Putri kedua terlalu muda untuk berkorban sebesar itu. Joko Kendil jelas tahu diri, dia tidak ingin putri kedua menikah dengannya karena terpaksa.
Dia mencoba menjelaskan maksudnya mengikuti sayembara dan tidak pernah berharap menikahi Tuan Putri atau putri kedua. Mungkin bersama-sama mereka bisa mencari jalan keluar tanpa harus ada yang berkorban dan bencana tetap bisa dihindarkan. Tapi Tuan Putri justru semakin membungkuk, semakin memohon, memegang pergelangan kaki Joko Kendil, mencoba menaruh keningnya di punggung kaki Joko Kendil. Aku mencintai keluargaku, aku mencintai negara dan rakyatku, dan saat menjadi istrimu, aku akan sungguh-sungguh mencintaimu. Air matanya membasahi kulit kaki Joko Kendil yang keras. Joko Kendil tidak sampai hati melihat pemandangan itu. Matanya terpejam. Refleks ia tarik kakinya, namun tertahan pegangan Tuan Putri kedua yang cukup kuat. Tiba-tiba terdengar suara suatu benda yang pecah. Jangan-jangan aku merusak perhiasan Tuan Putri, begitu pikirnya. Ia khawatir perhiasan yang pecah itu melukai Tuan Putri. Tuan Putri, apakah Anda baik-baik saja? Pegangan Tuan Putri telah terlepas. Wajahnya pucat. Pandangannya tertuju ke kaki Joko Kendil yang tadi dipegangnya. Joko Kendil mengikuti pandangan itu, memandang kakinya sendiri. Kulit kakinya telah pecah. Retakan-retakan dengan cepat menyebar bergerak ke atas. Sang raja dan putri kedua tertegun tetap di tempatnya. Putri pertama masih tidak sadar terduduk di singgasana. Para pengawal dan pejabat yang tersisa di pendopo pun tidak paham apa yang sebenarnya terjadi dan mesti bagaimana. Begitu pula Joko Kendil, dia tidak mengerti ada apa dengan dirinya. Retakan-retakan itu sudah memenuhi kulit di kedua tangannya, mulai menjalar ke leher dan wajah. Perlahan-lahan kulit-kulit retak itu terlepas dari tubuhnya, berjatuhan ke lantai, menimbulkan suara seperti pecahan gelas. Debu-debu halus mulai berterbangan menutupi seluruh tubuh Joko Kendil saat kulit tubuh bagian atasnya terlepas dan berjatuhan. Joko Kendil berjalan keluar dari selimut debu itu sambil memegangi pakaiannya yang kini jadi kebesaran. Tampak tubuh berwarna gelap kecoklatan dengan bentuk dan rupa yang menawan, meskipun sebagian masih tertutup debu yang menempel pada kulit yang basah berkeringat. Berbeda dari rupa Joko Kendil sebelumnya yang cenderung menyeramkan. Ketulusan putri kedua telah mencabut kutukan Joko Kendil akibat kesalahan orang tuanya. Joko Kendil pun kembali ke bentuk yang sebenarnya. Berita pun menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri, sampai pula berita itu kepada ibu angkat Joko Kendil. Semua bahagia, semua menyambut pernikahan kerajaan yang akan segera dilangsungkan. Pernikahan yang menghapus bencana. Joko Kendil dan putri kedua pun dipersiapkan untuk menjadi pemimpin negara di masa depan.